Sob, balik lagi di channel Keklip. Di video kali ini, kita akan membahas alur film zombie garapan Zack Snyder yang berjudul Army of the Dead. Film ini dirilis pada bulan Mei tahun 2021. Film ini dibintangi oleh mantan bintang WWE yaitu Dave Bautista dan juga artis Hollywood lainnya. Film ini sukses mencuri perhatian para pecinta film zombie yang mengisahkan sekelompok tentara bayaran yang memiliki misi untuk mengambil uang $200 juta di sebuah gedung kasino di tengah kota yang sudah dipenuhi para zombie yang sangat cerdas, lincah, dan terorganisir. Akankah mereka berhasil? Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komen untuk yang mau request. Di sebuah fasilitas militer Amerika Serikat yang sangat terkenal dan sangat rahasia, yaitu Area 51. Terlihat sebuah konvoi militer yang membawa kiriman dalam sebuah kargo. Tentara yang membawa paket tersebut tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka bawa. Dan dalam perjalanan, konvoi tersebut secara tak sengaja bertabrakan dengan sebuah mobil yang dikendarai oleh sepasang pengantin baru. Kecelakaan tersebut mengakibatkan ledakan besar, sampai akhirnya kargo tersebut terpental. Setelah itu, tentara militer yang selamat segera memeriksa muatan milik mereka. Namun dari dalam muatan tersebut keluar sesosok manusia berwujud zombie dan langsung menyerang para tentara. Manusia tersebut sengaja direkayasa para peneliti untuk dijadikan senjata biologis dengan cara menyatukan DNA dari makhluk luar angkasa. Setelah zombie tersebut membunuh semua tentara di sana, tak lama dua anggota militer hidup kembali dan kini berubah menjadi zombie. Terlihat kelompok zombie tersebut akan menyerang sebuah kota Las Vegas. Dan setelah datang ke kota tersebut, para zombie menyerang orang-orang di sana sampai meluluh lantakan kota tersebut. Dengan cepat, virus zombie pun menyebar di wilayah tersebut, mengakibatkan sebagian besar populasi manusia berubah menjadi zombie. Untuk mencegah penyebaran virus zombie meluas, pemerintah lalu mengkarantina kota Las Vegas dengan cara membangun dinding dari tumpukan kargo, sehingga para zombie terkurung di sana. Dalam masa evakuasi, ditunjukkan beberapa tentara bayaran yang ditugaskan menyelamatkan warga yang masih belum terinfeksi. Kemudian diketahui pemerintah juga bahkan berencana untuk meledakkan kota Las Vegas dengan bom nuklir taktis atau berdaya ledak rendah, dan kemungkinan akan dilakukan dalam waktu 96 jam ke depan. Berfokus pada aktor mantan WWE, di sebuah restoran burger, terlihat sesosok laki-laki kekar. Dia adalah Scott Ward, seorang mantan tentara bayaran, yang kini menjadi seorang pengusaha restoran burger tersebut. Saat Ward sedang bekerja, datanglah seorang pemilik kasino bernama Tanaka, bersama ajudannya bernama Martin. Tanaka yang yakin pada kemampuan Ward dan juga timnya dalam misi evakuasi sebelumnya. Di sini Tanaka menawarkan pekerjaan pada Ward untuk mengambil uang senilai $200 juta dalam sebuah brankas besi, tepatnya di tengah-tengah kota Las Vegas yang sudah dipenuhi para zombie. Ward hanya memiliki waktu 4 hari sebelum kota Las Vegas diledakkan pemerintah. Di sini Ward diberikan imbalan senilai $50 juta jika berhasil menyelesaikan misinya. Dan sebelum Tanaka pergi, Ward diberikan sebuah denah atau cetak biru untuk mempelajari gedung kasino tersebut. Pindah scene dalam sebuah camp karantina di batas kota Las Vegas. Di camp tersebut terlihat seorang wanita bernama Kate yang tak lain adalah anak dari Ward. Kate bekerja di camp tersebut sebagai volunteer. Saat Kate bertemu dengan seorang wanita bernama Gita, yaitu rekannya, Gita di sini meminta bantuan pada Kate untuk memasukkannya ke kota Las Vegas demi mengambil uang $500 dengan niat untuk memulai hidup baru bersama kedua anaknya. Namun karena Kate khawatir pada Gita takut tidak bisa kembali lagi, Kate pun menolaknya dengan keras. Hal ini menyebabkan Gita marah. Namun pembicaraan mereka terhenti setelah seorang penjaga keamanan bernama Burt datang dan memergoki mereka. Namun karena takut ketahuan apa yang Gita rencanakan, Kate dan Gita pun merahasiakannya. Dan setelah Burt pergi, Gita kembali memaksa Kate untuk membantunya. Namun sekali lagi Kate menolak dengan keras. Kembali pada Ward, setelah memikirkan tawaran dari Tanaka, Ward segera mempelajari cetak birunya, sampai akhirnya Ward merasa yakin dengan misi tersebut, dan juga ia tergiur dengan imbalannya yang jelas sangat besar. Ward pun setuju dan Tanaka meminta Ward untuk datang ke tempatnya. Namun sebelum itu Ward harus membawa timnya dulu.
Di sini Ward mulai menemui beberapa tentara bayaran yang juga ahli dalam bidangnya. Dimulai dengan Cruz yang saat ini bekerja sebagai montir, lalu Fender yang sekarang berprofesi sebagai pelatih renang lansia. Kemudian Peters yang masih konsisten dengan profesinya, yaitu seorang pilot helikopter. Tanpa basa-basi, Peters langsung mengiyakan tawaran Ward dengan imbalan $2 juta. Setelah itu, Ward merekrut seorang ahli penembak jitu yang sekarang menjadi YouTuber bernama Mickey Guzman. Ward menawarkan imbalan $500.000 dan Guzman pun menerimanya. Selanjutnya, Ward membutuhkan seorang peretas berangkas. Ward pun merekrut seorang laki-laki yang terlihat cupu namun cerdas bernama Dieter dengan imbalan $250.000 yang direkomendasikan Cruz. Semua orang yang direkrut Ward terlihat seperti mendapatkan gairah lagi untuk bertempur yang sudah lama mereka tinggalkan. Terlihat dari beberapa orang dalam tim Ward kini mempersiapkan senjata mereka. Singkat cerita, Ward membawa timnya ke tempat yang sudah disiapkan Tanaka. Rupanya Guzman mengajak dua rekan lainnya, Damian dan Chambers. Lalu Tanaka langsung menjelaskan misi mereka. Pertama, mereka harus memasuki kota Las Vegas melalui jalur darat, karena ada larangan terbang bagi siapa saja untuk masuk ke kota tersebut, dan mereka hanya dapat memakai jalur udara untuk keluar saja, menggunakan helikopter yang berada di atap gedung kasino untuk kembali setelah menyelesaikan misinya. Sehingga mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan para zombie di sana. Mendengar hal tersebut, Dieter yang sama sekali tidak mengetahui misinya dan belum pernah menggunakan senjata, langsung meminta penjelasan bagaimana cara membunuh para zombie tersebut. Ward pun menjawab bahwa para zombie akan mati jika otaknya bisa hancur. Setelah itu, Tanaka melanjutkan penjelasannya, bahwa setelah sampai di kasino, mereka harus menyalakan generator, lalu membuka berangkas berisi uang. Kemudian membawa uang tersebut keluar dari Las Vegas menggunakan helikopter. Setelah mengetahui penjelasan dari misinya, di sini Damian yang takut akan resikonya memilih untuk mundur. Lalu anak buah Tanaka yaitu Martin yang mengetahui tempat tersebut memutuskan untuk bergabung dengan tim Ward. Lanjut cerita, Ward di sini secara terpaksa menemui Kate yang mempunyai akses untuk masuk ke Las Vegas, supaya bisa menyelundupkannya masuk. Awalnya Kate menolak, apalagi mengingat tindakan sang ayah yang telah menghabisi ibunya yang telah menjadi zombie. Namun Ward di sini berhasil meyakini Kate, setelah ia mengatakan bahwa ia akan memberikan uang $15 juta untuk membantu orang-orang di camp karantina. Kate pun akhirnya setuju. Di sisi lain, Gita yang tidak mendapat bantuan Kate, akhirnya ia menemui seorang wanita bernama Lily dan meminta untuk membantunya masuk ke kota Las Vegas. Esok harinya, atas bantuan Kate, akhirnya Ward dan timnya dengan mudah bisa masuk ke wilayah Nevada dan masuk ke camp karantina. Kemudian mereka diperkenalkan dengan wanita bernama Lily yang mengetahui jalan di sekitar kota Las Vegas. Di sini Kate baru mengetahui Lily mengizinkan Gita masuk ke kota Las Vegas dan meninggalkan dua anaknya di camp tersebut. Kate pun langsung menghajar Lily. Namun Lily mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa Gita mempunyai anak di camp tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, Kate pun memutuskan untuk bergabung karena khawatir pada rekannya yaitu Gita. Mendengar hal tersebut, Ward langsung menolak keputusan anaknya. Namun Kate berkata bahwa ia akan tetap pergi walaupun tidak bersama tim ayahnya. Dan akhirnya Ward dengan terpaksa mengabulkan permintaan Kate, dengan syarat Kate harus selalu berada di dekat ayahnya. Rupanya Lily di sini mengajak Burt, si penjaga keamanan, untuk alasan yang masih dirahasiakan. Ward di sini tidak bisa menolak keputusan Lily, karena Lily lah yang mengetahui seluk-beluk kota Las Vegas. Lalu dengan pedenya, Burt mengambil senjata milik Vander untuk menggoda Kate. Tapi keangkuhannya tersebut langsung menjadi malu setelah Vander mengambil senjatanya dan menggantikannya untuk membawa jerigen berisi bensin. Singkat cerita, mereka pun mulai berjalan untuk ke Las Vegas yang dipimpin oleh Lily. Terlihat kota Las Vegas kini hancur berantakan, mobil berserakan di mana-mana. Setelah itu, mereka mendengar suara aneh yang tak lain adalah seekor harimau yang berwujud zombie. Mantap, gila. Namun harimau tersebut pergi tanpa melakukan gertakan.
Setelah itu, Lily mendekati Burt dan meminjam senjatanya. Namun, apa yang terjadi? Di sini Lily menembak kaki Burt sampai ia terjatuh. Sontak orang-orang yang ada di sana pun kaget. Lily di sini menjelaskan bahwa Burt adalah orang brengsek yang sudah memperkosa banyak wanita di camp karantina. Lily juga menjelaskan bahwa zombie yang berada di kota Las Vegas terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zombie yang biasa yang berjalan pincang dan satunya lagi zombie yang lincah, cerdas, dan terorganisir, atau yang mereka sebut sebagai alpha. Kota Las Vegas yang diblokade tersebut ternyata menjadi sebuah kerajaan bagi para zombie. Sehingga untuk bisa melewati dengan aman, mereka harus patuh dengan aturannya. Dengan kata lain, wajib memberikan tumbal pada zombie alpha. Dari kejauhan, mereka mendengar sebuah jeritan. Lily yang mengetahui hal tersebut langsung meminta yang lain untuk bersembunyi dan menjauhi Burt. Tak lama kemudian muncullah 2 zombie alpha yang mendekati Burt. Dan benar apa yang dikatakan Lily, 2 zombie tersebut tidak menyerang mereka dan langsung membawa Burt ke sebuah gedung bernama Olympus. Di dalam gedung tersebut, Burt dikerumuni oleh para zombie alpha yang siap menyantapnya. Sampai akhirnya semua zombie yang di sana terdiam ketika pemimpin mereka yang disebut zombie Zeus datang. Dan ternyata Zeus adalah suami dari zombie yang menyeret Burt tadi. Gila. Zeus di sini sengaja hanya menggigit Burt dan tidak dibunuh supaya menjadi zombie alpha dan menjadi budaknya. Kembali ke Ward dan timnya, kini mereka berhasil menghindari dari serangan zombie yang berada di luar. Dan mereka pun masuk ke sebuah gedung yang ternyata mereka bertemu dengan banyak sekali zombie biasa yang sedang berhibernasi. Sehingga menyebabkan jalan bagi mereka terhalang. Karena tak ada jalan lain, mereka pun terpaksa harus melewatinya. Di sini Lily mengingatkan mereka untuk tidak menyentuh atau menyorot mata mereka. Karena mereka harus berjalan satu persatu, di sini Ward membuat jalur menggunakan lampu stick supaya mereka tidak tersesat. Tapi Martin yang dicurigai Chambers memiliki rencana lain. Dengan liciknya, Martin mengubah jalur dengan melemparkan stick ke arah lain yang mengakibatkan Chamber tersesat. Dan karena saking rapatnya zombie di sana, secara tak sengaja Chamber membangunkan zombie di sana. Namun, dengan cekatan ia berhasil membunuh zombie yang terbangun. Namun karena salah satu tangan zombie menjatuhkan tempat makan, mengakibatkan zombie yang di sekitar terbangun dan mulai menyerangnya. Chamber yang kewalahan dengan terpaksa menggunakan senjatanya dan suara pun semakin gaduh, sehingga semua zombie yang berada di sana terbangun. Dan sekali lagi di sini Martin dengan sengaja menjebak Chamber dengan mengganjal pintu yang mengakibatkan ia terkunci di ruangan tersebut. Namun dengan kehebatannya, Chamber berhasil melawan para zombie dan keluar dengan lompat melewati jendela. Namun karena banyaknya zombie yang menyerang Chamber, akhirnya ia pasrah dan disantap para zombie. Guzman yang berada di sana hanya bisa melihat tanpa bisa menolongnya, dan terpaksa Guzman meledakkannya bersama para zombie yang menyerangnya. Guzman, she's gone. We gotta move. Singkat cerita, Ward dan timnya sampai di sebuah gedung kasino milik Tanaka. Mereka pun masuk ke gedung tersebut dan membunuh para zombie yang berada di sana. Setelah itu, mereka langsung mengatur rencana. Di sini, Cruz dan Peter bertugas mempersiapkan helikopter yang terlihat sudah nggak layak terbang. Sementara Lily dan Martin bertugas mengawasi para zombie di luar. Namun, entah apa yang mereka rencanakan, di sini Lily malah memancing para zombie berdatangan dengan menembakkan senjata ke langit. Sesaat kemudian muncullah Ratu Zombie tadi bersama pengawalnya yang mengira bahwa mereka kembali diberikan tumbal. Kembali ke Ward, di sini bersama putrinya, ia bertugas untuk menyalakan generator. Dalam momen tersebut, Ward meminta maaf pada Kate atas apa yang sudah ia lakukan pada ibunya. Namun Kate justru mengatakan alasan ia tidak ingin bertemu ayahnya bukanlah karena masalah itu, melainkan karena ayahnya justru meninggalkannya begitu saja tanpa alasan yang jelas. Mendengar yang dikatakan anaknya, Ward di sini meminta untuk diberikan lagi kesempatan memperbaiki hubungan mereka setelah menyelesaikan misinya. Tapi Kate yang sudah terlanjur kecewa akhirnya tetap menolaknya.
Pembicaraan mereka pun terhenti saat Ward berhasil menyalakan generatornya. Di saat yang bersamaan, Guzman, Pender, dan Dieter berhasil sampai ke tempat berangkasnya. Namun mereka harus membunuh beberapa zombie yang berada di sana. Setelah itu, mereka pun langsung menghancurkan pintu penghalangnya. Dieter yang sudah berpengalaman, ia mengetahui bahwa ada rintangan yang harus mereka lewati. Pender pun berinisiatif membawa zombie untuk mengetahui apa yang menjadi rintangannya. Dan rencana Pender pun berhasil. Beberapa jebakan menuju berangkas pun aktif dan menghancurkan zombie tersebut. Giliran tugas Dieter untuk membuka berangkasnya. Di sisi lain, Zeus ternyata menyekap beberapa wanita yang ternyata salah satunya adalah Gita. Kembali pada sang Ratu Zeus, karena ia tidak mendapatkan tumbal, si Ratu langsung bergerak dan menyerang Lily dan juga Martin. Dan ternyata di sini Martin yang sudah bersiap langsung menembak si Ratu sampai ia terikat tanpa bisa bergerak. Melihat ratunya terjerat, pengawalnya pun langsung menyerang Martin. Dan dengan sigap, Lily pun berhasil membunuh zombie tersebut. Setelah itu, Martin langsung memenggal kepala sang ratu yang rencananya akan diberikan pada Tanaka. Zeus yang mendengar teriakan pasangannya langsung bergegas pergi. Namun sebelum itu, ia membawa salah satu rekan Gita untuk ia santap. Sementara itu, di atap gedung, Peters yang berhasil menyalakan helikopter terpaksa harus kecewa karena helikopter tersebut malah jadi rusak. Kembali ke Ward, di sini ia bersama timnya yang berada di sana melihat berita yang menyiarkan bahwa pemerintah telah mempercepat jadwal penghancuran Las Vegas. Hal itu berarti waktu mereka hanya tersisa kurang dari 1 jam 38 menit lagi untuk menyelesaikan misi tersebut. Ward di sini langsung menghubungi Peters untuk memastikan kondisi helikopternya. Sementara Peters yang tidak ingin mengecewakan, ia mengatakan bahwa semuanya sudah terkendali. Ward pun di sini langsung menemui Dieter yang sedang berusaha membuka berangkas. Hal tersebut malah mengganggu fokus Dieter, sehingga ia harus mengulang kembali usahanya dan meminta waktu 30 menit untuk mengerjakannya dengan kondisi tenang. Di sisi lain, Zeus dengan menunggangi kuda zombinya terkaget saat melihat tubuh istrinya tergeletak tanpa kepala. Dengan perasaan sedih bercampur emosi, Zeus membawa tubuh istrinya kembali ke Olympus. Amarahnya pun semakin memuncak ketika mengetahui bahwa janin anaknya ternyata mati. Kembali ke Dieter, tepat di waktu 30 menit ia berhasil membuka berangkas. Dan terlihat banyak sekali tumpukan uang. Saat mereka semua sibuk memasukkan uang ke dalam tas, di sini Lily menemukan sebuah mesin penghitung uang dan langsung melihat tas Martin yang berisi kepala sang ratu. Ward yang menyadari Kate tiba-tiba menghilang, ia pun bersama Cruz memutuskan untuk mencarinya. Dan ternyata di sini Kate malah pergi ke Olympus untuk mencari Gita. Di luar gedung, Kate melihat Zeus yang memimpin pasukan zombinya ke arah gedung kasino, yang berencana menyerang balik Ward dan juga timnya. Di sini Ward dan Cruz yang akan menaiki lift, ternyata saat dibuka lift tersebut berisi banyak sekali zombie alpha. Dan salah satu dari mereka langsung menyerang Cruz dengan sadis. Ward pun di sini mulai diserang zombie alpha yang terlihat seperti petarung terlatih. Ward pun akhirnya berhasil mengalahkan zombie tersebut. Melihat para zombie yang berdatangan dan saat Ward dan timnya akan kabur, kembali dengan liciknya Martin mengunci jalan keluar dan mengatakan pada Lily bahwa Tanaka sebetulnya tidak tertarik dengan uang tersebut. Bahkan Tanaka bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun zombie yang bisa dijadikan senjata biologis. Dan rencana Martin tak lain adalah membawakan kepala sang ratu zombie untuk dijadikan sampel penelitian. Dan Tanaka hanya berdalih pada Ward dan timnya dengan iming-iming uang supaya tujuan dan niatnya bisa berjalan mulus. Di sini Martin yang berencana akan kabur sendirian. Saat ia keluar dari gedung kasino, Martin baru menyadari bahwa kepala sang ratu sudah ditukar dengan mesin uang
yang pelakunya adalah Lily. Dan alangkah kagetnya, ia harus berhadapan dengan harimau zombie peliharaan Zeus. Harimau tersebut langsung menghabisi Martin dengan buas dan sadis. Kembali ke gedung kasino, Lily di sini berusaha menjebol tembok memakai senjata milik Fender. Sementara Ward dan Guzman menahan para zombie yang mencoba menyerang mereka. Di sisi lain, Fender dan Dieter yang langsung berhadapan dengan Zeus. Saat itu mereka tidak berhasil membunuh Zeus dengan pistol karena kepalanya dilindungi topeng baja, sehingga tidak bisa menembus otaknya. Dengan terpaksa mereka pun melawan dengan tangan kosong. Dan jelas di sini Fender bukanlah tandingan Zeus. Dan saat Fender akan digigit, di sini Dieter menyelamatkan Fender dan langsung menguncinya di dalam berangkas. Sementara itu, ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Kembali ke Ward, Lily, dan Guzman. Di sini mereka berhasil menjebol dinding dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke lobi. Namun saat mereka tiba, ternyata para zombie alpha sudah berada di sana dan terpaksa Ward dan yang lainnya harus melawan mereka. Dan karena kewalahan melawan para zombie cerdas tersebut, akhirnya Guzman yang gak berhasil kabur, ia pasrah dan memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri bersama para zombie yang menyerangnya. Sementara Ward dan Lily yang berhasil kabur, mereka pun sampai di atap gedung kasino menemui Peters yang sedang berusaha kembali menyalakan helikopternya. Sayang, usaha mereka harus terganggu oleh kedatangan Zeus yang tak lama sampai di tempat itu. Di sini, Ward langsung memberikan tembakan pada Zeus, namun usahanya hanya bisa menahan langkah Zeus saja. Lily pun di sini memutuskan mengeluarkan kepala sang ratu untuk mengalihkan perhatian Zeus. Dan di saat yang bersamaan, Peters berhasil menyalakan helikopternya kembali, sehingga ia bisa membawa Ward pergi. Lily yang sibuk memperhatikan Ward yang akan pergi, tanpa ia sadari Zeus melemparkan tombak besi pada Lily sampai menembus dadanya. Dan saat Zeus akan menyerang, Lily langsung melemparkan kepala sang ratu dari atap gedung sampai hancur tak terbentuk. Terlihat ekspresi Zeus semakin murka pada Lily. Namun tak bagaimana nasib Lily selanjutnya. Dibunuh Zeus atau hanya diinfeksi saja untuk dijadikan ratu zombie. Kembali ke Ward, saat dalam penerbangan, di sini Ward meminta pada Peters untuk mengantarnya ke Olympus untuk mencari anaknya. Awalnya Peter menolak karena misi mereka dalam membawa uang gagal. Ditambah waktu mereka hanya tersisa 9 menit sebelum pemerintah meledakkan kota Las Vegas. Namun karena loyalitas dan empatinya pada Ward, akhirnya ia pun setuju. Di sisi lain, Kate yang terus mencari Gita di gedung Olympus, tanpa ia sadari Burt yang sudah menjadi zombie mengikutinya dari belakang. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Kate berhasil menemukan Gita dan rekannya di sebuah ruangan. Kate pun dengan segera mengajak mereka untuk pergi. Namun sayang, ternyata Burt yang membuntutinya langsung menyerang rekan Gita. Melihat kejadian itu, Kate langsung dengan sigap menembak Burt tepat di kepalanya sampai ia tergeletak. Mendengar suara tembakan, Ward yang pada saat itu sudah sampai di Olympus, ia pun langsung mendekati sumber suara. Dan saat Kate akan pergi, ternyata Zeus beserta anak buahnya sudah berada di hadapan mereka. Mereka pun langsung menghadang Kate dan Gita yang pada saat itu terjebak di ujung lorong gedung yang pintunya tidak bisa dibuka karena terganjal. Kate pun berusaha menahan para zombie yang menyerang dan Gita terus mendobrak pintu. Kate di sini berhasil membunuh anak buah dari Zeus. Dan Zeus pun bersiap menghadang mereka. Dan saat itu ternyata peluru Kate sudah habis dan mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah pada Zeus yang saat itu akan menyerang. Dan di saat yang tepat, Ward yang berhasil membuka pintu yang terganjal, ia pun langsung membuka pintunya dan memberikan tembakan launcher pada Zeus. Dengan segera, Ward, Kate, dan Gita bergegas pergi ke atap gedung. Sesampainya di sana, mereka sempat kaget karena Peters tidak ada di sana. Dan keberuntungan pun berpihak pada mereka. Peters pun datang seperti pahlawan. Dan saat Ward, Kate, dan Gita akan naik ke helikopter, Zeus ternyata belum mati dan sampai di atap gedung.
Zeus pun langsung melompat ke dalam helikopter tersebut. Dalam helikopter, Zeus langsung menghajar Ward. Dalam pertarungannya, di sini secara tak sengaja Ward menembak Peters. Namun dia masih bisa bertahan dan mengendalikan helikopternya yang akan keluar dari Las Vegas. Kate yang melihat ayahnya kewalahan, ia pun mencoba membantunya melawan dengan menyemprotkan apar pada Zeus. Namun ayahnya harus tergigit sebelum akhirnya bisa menghabisi Zeus. Dari kejauhan terlihat nuklir meledak tepat di kota Las Vegas, menghancurkan dan meluluhlantahkan kota tersebut. Efek dari ledakan tersebut memberikan sebuah shockwave yang menyebabkan helikopter yang mereka naiki kehilangan kendali. Dalam kecelakaan tersebut, Peters dan Gita ternyata tewas, sementara Kate dan ayahnya selamat, walaupun Ward dalam kondisi luka parah. Di saat-saat terakhirnya, kembali Ward meminta maaf pada anaknya dan memberikan uang yang berhasil ia bawa untuk memberikan kesempatan pada Kate memulai hidup barunya. Ward di sini yang sudah terinfeksi meminta Kate untuk membunuhnya, seperti yang ia lakukan pada istrinya dulu. Kate yang keberatan dengan hal tersebut enggan menembak ayahnya. Namun karena Ward mulai menunjukkan perubahan dirinya, Kate pun tidak punya pilihan lain dan langsung membunuh ayahnya. Sambil menangis sedih, Kate merasakan empati apa yang dirasakan ayahnya saat membunuh istrinya dulu. Kate di sini akhirnya diselamatkan oleh helikopter penyelamat. Sementara itu, di tempatnya, Tanaka terlihat kecewa melihat Las Vegas yang sudah diledakkan dan rencananya pun gagal total. Di kota Las Vegas yang sudah hancur lebur, dalam reruntuhan terlihat Fender berhasil selamat dan keluar dari Las Vegas membawa beberapa tas berisi uang yang banyak. Saat itu Fender menaiki sebuah mobil untuk pergi ke Utah. Dan sesampainya di sana, Fender menyewa sebuah pesawat pribadi untuk pergi ke Meksiko. Awalnya pihak di sana menolak karena melihat kondisi Fender yang berantakan. Namun karena Fender mengeluarkan uang yang lebih banyak, si karyawan tersebut langsung melayani Fender. Singkat cerita, di dalam pesawat, Fender tiba-tiba merasa pusing karena suhu tubuhnya menurun. Fender pun masuk ke toilet untuk mengecek keadaannya. Ternyata di sini Fender menyadari bahwa ia terkena gigitan dan terinfeksi saat bertarung melawan Zeus sebelumnya. Fender pun hanya bisa pasrah dan tersenyum bahwa ia akan menjadi zombie. Dan film pun tamat. Oke sob, terima kasih yang sudah menonton and see you next video. Bye bye.